Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, itu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Malam ini kajian kita sampai pada halaman 194. Di halaman 194 baris ketiga dari atas ada kalimat wa yusattahul quburu wa la yusannam. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca umil Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga kita semuanya semoga menjadi anak soleh dan solehah. Berkati syafaat ya Rabbal alamin, berkati mu'alif hadzal kitab wa bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan 194 baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusattahul qubur, dan diratakan kuburan itu
wala yusannamu, dan tidak dibuat seperti punuk unta. Semestinya kuburan itu dibikin rata saja. Wala yusannamu, dan jangan dibuat seperti punuk unta, jangan ada ditinggikan, jangan ada semacam polisi tidur, tidak boleh. Wala yubna alaihi, dan tidak boleh dibangun di atas kuburan. Di atas kuburan itu tidak boleh ada bangunannya. Lihat di layar. Ayla yaj'alu musannaman, kuburan tidak boleh dijadikan sebagai undakan ala hayati sanamil ba'ir, sebagaimana punuk unta. Wa yahtarimu wa la yuzadu ala turabihi in kafahu, dan kuburan itu tanahnya tidak boleh ditambahin. Balikin lagi sebagaimana tanah yang digali dari dalam, kembalikan lagi ke posisi kuburan. Pertanyaannya, saya paham apa yang ada di benak Bapak, apa yang ada di benak Ibu. Kalau kuburan itu tidak boleh ditambahin tanahnya, yes, oke. Tapi kan ketiga, mayitnya dimasukkan ke dalam kuburan. Tentu masuknya mayit ke dalam kuburan itu mengurangi lokasi kuburan. Apalagi direnggangkan, ditambah bambu, papan, tabelak, dan lain sebagainya, pastikan tanahnya lebih, begitu kan? Pasti tanahnya lebih. Bagaimana tanahnya? Silahkan yusannu ayr fa'al kubru shibron faqat takriban. Silahkan tanahnya dibikin lebih tinggi dari tanah yang ada, setinggi 1 jengkal kurang lebih. Cuman lagi-lagi jangan dibikin undakan, dibikin rata saja. Ditinggiin kiri kanan depan belakang, cuman tengahnya dibikin rata, jangan dibikin undakan. Silakan kalau memang tanahnya lebih. Paham kan maksudnya? Jangan dibikin undakan. Walaupun ada lebih tanahnya, dibikin tinggi tapi tidak dibikin undakan. Wala yujassasu, dan tidak boleh kuburan itu ditembok, tidak boleh. Ayukrahu tajsisu bil jassi, yakni makruh menembok kuburan dengan adukan. Wahwan naurah, yaitu kapur semen al-musammatu, yang disebut bil jiri, dengan adukan. Tidak boleh kuburan itu ditembok, disemen, dibata, apalagi di keramik, lebih-lebih di granit, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jawab di hati masing-masing aja, kalau malas ngomong deh. Pada umumnya keluarga kita dikubur di Jakarta ini di tanah pribadi apa di kuburan umum? Di kuburan umum. Bapak Ibu paham
atau tidak? Kata-kata umum itu apa? Kuburan umum itu artinya apa? Apakah hanya kita yang boleh dikubur di situ atau orang lain pun boleh dikubur di situ? Hah? Orang lain juga, dengan ditembok, dengan dibata, dengan disemen, dengan dikerami, boleh nggak dibongkar untuk nguburin orang lain? Halo, halo, katanya umum. Halo, umum apa khusus pribadi? Katanya orang lain nggak boleh. Iya, jawab emak-emak di mana-mana pasti jawab. Dan jawaban emak-emak nggak pernah salah. Bener terus. Walaupun sen kiri belok kanan, bener. Bapak coba tegur emak-emak yang sen kiri belok kanan, melotot ngomong. Nah, ini kesalahan kita. Maka saya punya anak dikubur di Pondok Kopi di sana, apa di biasa kita ajar apa namanya? Hah? Kedoya ya. Kedoya. Istri saya minta ditembok, istri saya minta dikerami. Saya bilang enggak. Ini bukan tanah saya, ini tanah umum. Biar aja orang lain kubur di kuburan anak kita. Bayar itu bukan bayar tanah, bayar ngurusin. Bukan bayar tanah. Kalau bayar, berapa bayarnya lo? Pajak itu bukan pajak tanah, Bu. Pajak perawatan. Bukan tanahnya yang dibeli sama ibu. Hanya kuburan itu diamankan supaya nggak digali orang lain, itu egonya. Bukan pajak tanah. Pajak itu supaya kuburan keluarga ibu diamankan, tidak dikubur orang lain di situ, maka ibu bayar. Sedangkan kita tahu dan sadar itu kuburan umum, bukan kuburan pribadi. Assalamualaikum. Gimana? Makanya saya nggak dipajak, kayak dibayar pajaknya, biar orang lain kubur di anak saya. Karena itu juga bukan tanah saya. Terus gimana kalau kita jarah kirim doa? Kirim doa itu nggak bakal nyasar. Kita berdoa di rumah dikirimkan kepada arwah keluarga kita yang ada di kuburan, tidak akan salah sasaran. Yang penting jelas alamatnya. Summa ilahi anu bin anu, nggak usah dikubur di sana, nggak ada. Wilaruhi anu, yang sebelah sono anu, yang bapaknya anu enggak mesti tunjukin kuburannya, enggak. Yang di bawah pohon cawet, pohon bambu, enggak usah. Ilaruhi anu bin anu, nyampe ke kuburannya, nggak bakal malaikat salah sasaran. Emang polisi belajar nembak salah sasaran? Gak usah dipikirin. Kalau kuburan itu harus tentu di situ, bagaimana dengan nasib orang-orang yang dikuburnya ditenggelamkan di laut? Apakah kita harus datang sono nongkrong di atas kuburan gitu? Enggak mesti. Coba kita mulai dewasa nih. Lalu saya tanya, kuburan di keramik, dari granit sampai licin, mengkilap begitu, manfaatnya apa? Enggak, biar nggak hilang.
Emang suka ada yang nemu kuburan ya? Gak ada yang nemuin. Supaya tidak hilang, cukup pesan saja dimerikin di kepala. Almarhum anu dan cukup pesan, nggak usah ditembok sekelilingnya. Dan penembokan itu juga memakan biaya jutaan. Manfaatnya nyaris tidak ada. Ibu jarah ke keluarga ibu, ibu jarah ke orang tua ibu yang kuburnya di tembok. Jarahnya duduk di tembok apa nongkrong? Nongkrong, nggak duduk di tembok itu. Yang duduk di tembok malah jarah, yang jarah ke orang lain sambil selfie, jarah sambil selfie. Nggak tahu tujuannya mau jarah mau selfie sebenarnya di kuburan itu. Orang mana itu yang selfie di kuburan itu? Orang baru-baru? Oh bu. Lagi cerita pengalaman saya diundang ke Kapuk. Malam Jumat suruh isi ceramah. Habis isya saya berangkat. Sampai ke lokasi, turun dari mobil, dijemput panitia. Di kirinya ada kuburan. Penuh kuburan malam Jumat itu. Awalnya saya bangga, orang Kapuk bener-bener ya Islamnya. Malam Jumat, malam-malam ramai di kuburan. Saya pikir baca tahlil, saya pikir baca hadiah, baca yasin, nggak taunya pacaran di atas kuburan. Nggak tanggung-tanggung. Granit kuburan dijadikan sebagai kursi pacaran anak muda. Subhanallah. Selesainya kuburan tidak boleh ditembok. Kalau ibu dan bapak tidak percaya, tanya sama kiai yang lain. Mohon maaf, yang ustadznya mohon maaf baca kitab ya. Jangan menggunakan akal. Yang ustadznya baca kitab ya, yang kiainya baca kitab ya. Jangan tanya, jangan ustadz yang nggak baca kitab, jangan. Nggak bakal nyambung pelajaran ini. Kita lanjutkan. Wala ba'sa bil bukai, dan tidak dosa dengan menangis alal mayyiti, atas mayit. Bagaimana Ustadz hukumnya menangisi kepergian mayit? Kematian orang tua, kematian anak, kematian keluarga. Boleh enggak? Dosa enggak? Lihat di layar, la azab, tidak ada siksa kalau kita menangisi mayit. Silahkan. Karena siapapun pasti akan merasa kehilangan kalau dalam keluarga kita ada yang meninggal. Silahkan, silahkan. Saya ketika ditinggal anak saya hampir nggak sholat satu hari itu. Mutung sama Allah. Kenapa anak saya dipanggil? Silakan, silakan. Selama tidak berlebihan. Oleh karena dijelaskan di dalam tafsirkan, ayajuzul buka'u alaihi qablal mauti ijma'an. Boleh menangisi mayit sebelum kematian itu tiba. Pada waktu melepas nafas terakhir, waktu sekarat, menangisi calon mayit, keluarga kita yang akan mati. Silahkan, wa ba'dahu, dan sesudahnya silahkan. Itu ijma'an, ijma' ulama. Tapi saya melihat orang yang ditinggal keluarganya nggak nangis, bagaimana hukumnya? Baik.
wa tarkuhu dan meninggalkan menangisi mayit aula itu lebih utama. Kalau bisa jangan nangis. Cuman bisa enggak ya? Ibu ditinggal suaminya mati, ibu jangan nangis, bisa enggak? Jangankan ditinggal mati, ditinggal telat pulang aja nangis, apalagi ditinggal kawin. Silakan nangis, silakan. Walaupun utamanya tidak menangis. Tetapi jangan sampai over, karena kuat tidak perlu nangis, malah ketawa ketiwi di depan orang gila. Silakan. Bahkan lihat di layar, wasarah al-Qadi, dan menjelaskan sampai Imam Al-Qadi Husain bil bukai qoblal mauti bil bukai qoblal mauti, disunahkan menangisi keluarga sebelum kematian datang. Lagi sekarat ditangisin, malah sunnah bil buka qoblal mayit. Kenapa? Qadi Husain menjawab, itu adalah idhar li karahati firaqihi, karena menjelaskan, membuktikan bahwa kita tidak mau berpisah dengan keluarga yang akan meninggalkan kita, wa adama dirobati mimalihi, dan kita membuktikan bahwa walaupun yang meninggalkan itu meninggalkan harta, kita tidak tertarik kepada hartanya, tetapi kita tertarik kepada orangnya, bukan keluarga matre. Silakan. Karena kalau orang yang tertarik kepada hartanya, ketika meninggal bapaknya, dia senang, oh alhasil dapat warisan nih. Tapi lihat selanjutnya, wa yakunul buka'u alaihi, dan adanya menangis terhadap mayit itu min ghairi nauhin, dengan tidak meratapi nasi. Jangan berlebihan sampai meratap, sampai sakit. Jangan. Nangis sedih saja, dan kembalikan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jodoh, pati, bagja, dan celaka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma boleh nangis, tidak boleh mempertahankan kehendak Allah, karena mati itu urusan Allah. Dan jangan bergembira juga kematian bapaknya, kematian emaknya, bergembira. Emaknya sakit, status di Facebook, emak gue bro lagi celekak-celekik. Begitu emaknya meninggal, di-share lagi di Facebook, woi guys, emak gue lagi sekarat. Meninggal, bukan ngurusin, bukan sedih, malah update status emaknya lagi dimandiin. Emaknya lagi disolatin, motok juga, woi guys, emak gua lagi disolatin, dikuburin. Astagfirullah. Zaman sekarang anak-anak pandainya begitu. Padahal sebaiknya kalau kita bisa, ketika orang tua kita meninggal, kita yang mandiin, kita yang ngafanin, kita yang mensolatkan, kita yang menguburkan, itu lebih afdal daripada orang lain.
Sebagaimana orang tua hidup diurusin orang lain sama diurusin anaknya sendiri, itu orang tua lebih nyaman kalau diurusin oleh anaknya sendiri. Betul? Begitu juga meninggalnya, orang tua itu lebih puas kalau diurusin oleh anaknya sendiri. Ketika mandiin, insya Allah mandiinnya sambil bersih karena anaknya sendiri. Ketika nyebokin, insya Allah sampai bersih karena anaknya sendiri. Orang lain yang mandiin, orang lain yang nyebokin belum tentu sebersih seperhatian anaknya sendiri. Itu. Maka di sisi lain adanya tim janaiz ya. Adanya tim janaiz di sisi lain membantu bagi keluarga yang belum bisa merawat, tapi di sisi lain juga menghilangkan pahala bagi keluarganya sebenarnya. Ada dampak negatifnya juga. Ya. Kembali lagi, min ghairi nahin, tidak meratap ayrok usautin bin nadab, yakni mengangkat suara dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Jangan. Oh, Bapak, kalau Bapak mati kami sama siapa? Nanti kami mati kelaparan. Jangan. Karena ayah yang ditangisin semacam itu, di kuburnya itu nanggung siksa dari malaikat. Kata malaikat Noh, sampai 3 hari 3 malam anak cucumu nangis dengan mengatakan kalau seandainya tidak ada kamu di dunia ini, maka kami akan makan apa? Berarti kamu kuasa dunia, kamu bisa ngatur dunia, sehebat apa kamu, semampu apa kamu. Maka disiksa orang tua yang ditangisi berlebihan oleh keluarganya. Sedih sesedihnya saja, nangis senangisnya saja, jangan dibuat-buat. Apalagi wala syakki saubin, dan tidak menyobek baju. Menangis sampai marah-marah, baju dirobek, gelas dipecahin, piring dibanting, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Lihat di layar, fayahrumun nauh, haram meratapi kematian keluarga. Haram fayahrumun nauh, haram. Sedih sesedihnya saja, walau min ghairi bukain, walaupun tidak bersama tangisan, apalagi yang nangis yang meratap. Wa yahrumu aidan an-nudbu wastirati fil majmu' al-tahrim ikram ta'addud fil buka wa tawari wa nawakada. Haram. Wa fi ba'di nusakhi, dan di dalam sebagian kitab Jaibin kalimatnya bukan syakki saubin tetapi syakki jaibin. Lafadznya jaibin, siku baju, lengan baju, merobek baju. Badla saubin, pengganti lafadz saubin. Wal jaib, adapun yang dimaksud dengan jaib itu tuqul ghuis, ialah kerah gamis. Sedih boleh, tapi jangan terlalu sedih.
Dan sunnah juga kepada kita-kita tetangga, wahai para saudara, wa yu'za ahluhu, dan disunahkan dilayan atau dihibur ahluhu, ahlinya mayit. Sunnah para tetangga yang masih hidup takziah, melayat, mendatangi, menghibur. Kalau suaminya meninggal, datangi sama emak-emak, bilang, kamu sedih apa, aku ngerti kamu sedih ditinggal suami, tapi jangan terlalu sedih. Di Muara Baru ini masih banyak duda-duda yang ganteng, yang lebih ganteng daripada. Dihibur, jangan dibuat semakin sedih, jangan dibuat semakin sedih. Saya nggak ngajari bapak-bapak untuk takziah. Istrimu meninggal ya mas, iya. Nggak usah sedih, banyak janda, nggak usah diajarin laki-laki. Yang diajarin aja nggak nyambung-nyambung sama saya. Saya ajarin, banyak janda di Muara Baru, nggak nyambung-nyambung, tetap aja begitu. Maksimal setelah 7 hari itu jangan bersedih lagi, kalau bisa ya. Maka ada cerita ya, ibu-ibu malam ke-7 selamatan seminggu suaminya meninggal masih nangis aja. Diparanin sama anaknya, emak jangan nangis mulu sih. Kalau emak nangis karena anak-anaknya juga sedih. Wah, jangan ingat bapak mulu. Apa kata emaknya, siapa ingat bapak lu? Itu emak nangis. Emak juga nangis bukan ingat bapak lu, sedih. Kenapa sedih? 7 hari yang tahlilan ustadznya nggak ada yang ganteng, satu pun jelek semua. Makanya emak nangis. Ayyuza ahlul maiti, dilayat ahlu mait itu sogiruhum, mereka yang masih kecil, dibina, diomongin. Wa kabiruhum, dan yang sudah besar juga diomongin, sabar. Zakarohum, yang laki-lakinya juga diomongin, tabah. Wa unsahum, dan perempuannya juga diomongin, sabar. Cuman ada yang batasan yu'za ila syababata, kecuali perempuan yang masih muda, masih denong, masih montok, apalagi masih gadis, fala yu'za biha, maka tidak boleh dilayat. Khawatir yang ngelayatnya sekelas Ustadz Hanafi, bahaya. Alasan ngelayat nggak taunya. Nah, bagi perempuan yang masih muda, yang dibolehkan ngelayat itu kecuali illa maharimuha, kecuali mahram-mahramnya, saudara-saudaranya. Silakan kalau yang takziah itu saudara-saudaranya. Berapa lama takziah? Kalau di kita kan sampai berapa hari? Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu ila salasati ayyamin
Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mohon maaf malam ini saya agak terburu-buru karena masih ada acara di tempat lain. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ya kan masalah di aku